Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi dimulai dari pemrekaman kejadian dalam siklus maupun menjadi informasi yang bermanfaat. Pada sistem manual tidak berbasis komputer, data direkam ke dalam jurnal dan buku besar dalam bentuk kertas. Sedangkan dalam sistem berbasis komputer, data di-enter ke komputer dan disimpan dalam bentuk file dan database. Secara umum, pemrosesan transaksi terdiri dari input, penyimpanan data, serta update file. Untuk materi selanjutnya yaitu input data. Langkah pertama dalam menginput adalah pemrekaman data ke dalam sistem. Pemrekaman berarti menyiapkan dokumen sumber atau data kejadian dalam bentuk transaksi file. Dokumen biasanya dibuat pada awal atau akhir pemroses pemrekaman. Dalam sistem tradisional, data kejadian pertama kali direkam dalam bentuk dokumen sumber. Sedangkan dalam SIA, data dapat di-enter ke dalam satu atau lebih transaksi file. Lalu komputer akan mencetak dokumen sumber yang akan digunakan dalam pemroses berikutnya. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli, produksi, dan menjual barang dan jasa. Salah satu cara untuk mempelajari proses bisnis perusahaan adalah dengan memfokuskan pada siklus transaksi pengelompokan kejadian-kejadian yang saling berhubungan dan biasanya berurutan. Saya Deborah Septina Purba. Saya akan membahas penyimpanan data. Informasi yang ada dalam SIA disebut sedemikian rupa agar mudah efektif jika diakses. Dalam merekam data, kita mengenal sistem manual dan SIA yang berbasis teknologi informasi atau komputer. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, semua proses dilakukan dengan otomatis. Hanya dengan mengentri data dari dokumen penjualan ke dalam program aplikasi, semua akan tercatat dalam buku besar penjualan. Untuk memahami alur logika dari proses tersebut, perlu kita pahami terlebih dahulu sistem manualnya. Dengan pemahaman yang kuat atas alur proses tersebut, kesalahan entry data ke dalam SIA berbasis komputer dapat diminimalkan. Teknik pemberian kode. Data dalam buku besar diurutkan secara logis dengan menggunakan teknik pemberian kode akun. Terdapat dua macam teknik pemberian kode, yaitu satu, nomor urut, di mana item diberi nomor secara urut. Item yang hilang akan ketahuan dengan mudah karena nomor yang menjadi tidak berurutan. Sebagai contoh, cek, faktur, dan order pembelian diberi nomor urut tercetak sehingga jika yang hilang akan diketahui. Posisi digit, di mana posisi digit ini berupa dua atau lebih grup digit digunakan untuk memberikan nomor item, misalnya nomor wajib pajak atau NPWP yang terdiri dari 15 digit, di mana terdapat 9 digit pertama yang merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Di samping ada contohnya, yaitu blok nomor. Blok nomor ditentukan untuk kategori dari tertentu contohnya. Silakan dilihat. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lulu Zahra Ridwan. Langsung saja, di slide kali ini ada kode akun. Jadi, salah satu pemberian kode dalam akuntansi adalah kode akun, di mana biasanya kode akun menggunakan teknik blok nomor. Kode akun menyebabkan data transaksi dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke akun yang tepat. Selain itu, pemberian kode juga membantu penyusunan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam akun individual dapat digabungkan atau dijumlahkan dalam laporan. Kode akun disusun dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Perusahaan berbentuk PT memiliki akun saham biasa dan laba ditahan. Sedangkan perusahaan berbentuk perseorangan memiliki modal disetor dan prive. Perusahaan dagang hanya memiliki satu jenis akun persediaan, sedangkan perusahaan manufaktur memiliki akun persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi,
Perusahaan manufaktur ini ada 3 akun persediaan ya. Terus untuk akun buku pembantu selalu memiliki kode akun yang lebih panjang daripada akun buku besar. Sebagai contoh, 3 digit pertama akun piutang usaha adalah 120. Lalu 4 digit berikutnya digunakan sebagai identitas pelanggan individual. Dengan demikian, buku pembantu piutang usaha terdiri dari 7 digit. Slide selanjutnya ini ada kode dan nama akun. Bisa dilihat dan dipelajari sendiri ya, bisa juga di screenshot. Di slide selanjutnya ada penyimpanan dan pengorganisasian data dalam sistem manual. Data transaksi berupa dokumen sumber seperti faktur penjualan, rektur penjualan, faktur pembelian, rektur pembelian, atau cek yang diterima atau dikeluarkan akan diorganisasikan dan direkam ke dalam jurnal sebelum entry ke buku besar. Entry ke dalam jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang didebit dan dikredit. Selanjutnya, jurnal diposting ke buku besar dan saldo dari buku tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Terdapat 2 jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak rutin terjadi, seperti pembayaran pinjaman serta penyesuaian dan penutupan pada akhir periode. Sedangkan jurnal khusus biasanya digunakan untuk merekam dan dengan jumlah besar dengan transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ainani. Adalah master file. Master file memiliki karakteristik sebagai berikut: menyimpan data yang relatif permanen seperti pihak eksternal, yaitu pemasok atau pelanggan, dan pihak internal karyawan sendiri. Contohnya file persediaan barang atau jasa. Barang atau jasa dibeli, diproduksi, atau dijual dalam siklus pembelian, siklus produksi atau transformasi, dan siklus pendapatan. File pelanggan pemasok atau bank yang pihak eksternalnya antara lain meliputi pelanggan pemasok atau bank. File karyawan atau pihak internal antara lain meliputi karyawan, bagian pembelian, bagian produksi, atau bagian penjualan. Dan juga master file dan juga kas. Di dalam master file itu terdapat kas yang menjelaskan tempat penyimpanan kas. Sebagai contohnya, master file kas memiliki record untuk setiap rekening. Data tersebut meliputi nomor rekening, nama bank, saldo kas, dan data lainnya. Buku besar selanjutnya diperlukan juga sistem buku besar dijalankan secara otomatis dan terintegrasi dengan aplikasi siklus pendapatan atau siklus pembelian. Selanjutnya ada update dan file maintenance. Update berarti melakukan perubahan terhadap summary data dalam master file akibat dari suatu kejadian. Sebagai contohnya, setelah terjadi penjualan produk, saldo persediaan diupdate sehingga jumlahnya berkurang. Lalu aktivitas file maintenance itu meliputi aktivitas menambah, mengubah, atau menghapus reference data pada master file. Master record dari setiap entity harus dibuat sebelum transaksi dapat diproses. Sebagian contoh, ketika terdapat entity baru seperti produk baru, pelanggan baru, atau pemasok baru, maka master file record berupa produk baru, pelanggan baru, atau pemasok baru tersebut harus ditambahkan ke dalam bagian master file. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Berikut kami lampirkan nama anggota kelompok kami. Terima kasih.